Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sophie Devianti, Eskom Mkom, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memulai presentasi untuk mata kuliah Data Mining dengan topik Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Kevin Victoria, ada Ayang Novang Reni, dan saya sendiri Julia Dewi Siagian, dan Iman Nurwahyu. Ada susunan materi, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, ketiga dataset, keempat pre-processing, kelima modeling a priori, dan keenam interpretasi. Adapun pendahuluannya, latar belakang. Dalam analisis data, penting untuk memahami pola hubungan antar item yang muncul secara bersamaan. Market basket analysis, association rule meaning digunakan untuk menemukan tersebut. Misalnya, item apa saja yang sering muncul bersamaan dalam suatu kumpulan data. Dengan metode seperti a priori, kita dapat mencari kombinasi item yang menarik support, confidence, dan lift tinggi sehingga pola yang ditemukan benar-benar signifikan. Analisis ini membantu penelitian mendapatkan wawasan baru dari data secara lebih sistematis dan teratur. Dengan demikian, kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan association rule, khususnya menggunakan algoritma a priori, menjadi penting dalam dunia bisnis modern berbasis data-data yang driven decision making. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar association rule, meaning, dan prinsip kerja algoritma a priori. Yang kedua, menghitung support dan confidence serta membentuk aturan asosiasi dari dataset proses. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil aturan asosiasi untuk menghasilkan informasi yang relevan. Selanjutnya ada dataset yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Dan ini adalah dataset yang kami gunakan untuk algoritma a priori ini. Kami menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle, yaitu Gross Series Dataset for Market Basket Analysis. Di sini ada nama kolomnya atau fitur, ada member number, ada date, ada item description, ada year, ada month, ada day of the week. Di sini ada tipe datanya, ada integer, ada date, atau string, ada integer. Jadi untuk setiap tanggal, hari, bulan, tahun itu menggunakan integer, dan untuk item description menggunakan string, dan sini untuk member number itu menggunakan integer. Di sini ada penjelasannya. Untuk member number itu adalah nomor unik untuk setiap pelanggan. Untuk pelanggan bisa muncul berkali-kali karena melakukan banyak interaksi. Lalu ada date atau tanggal terjadinya transaksi, digunakan untuk analisis waktu seperti pola pembelian bulanan atau harian. Lalu ada item description, itu nama barang yang dibeli dalam transaksi tersebut. Setiap baris mewakili satu item. Lalu ada year, di sini ada tahun dari kolom date, dibuat sebagai fitur tambahan untuk memudahkan analisis berdasarkan tahun. Di sini range-nya ada 2015 sampai 2015. Lalu ada month, di sini ada bulan dari kolom date, memungkinkan analisis musiman atau seasonal purchasing pattern sampai 1 sampai 12. Lalu ada day, di sini ada hari dari kolom date, digunakan untuk analisis lebih detail pada pola harian 1 sampai 31. Lalu ada day of the week, di sini hari dalam minggu. 0 sama dengan minggu dan 6 sama dengan Sabtu dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan belanja berdasarkan hari. Lalu pada program di sini, jika kita gunakan komen atau function def yang menampilkan 5 baris teratas, di sini bisa dilihat pada tampilannya, yaitu member number 1808, 2552, 2300, 287, 3037, dan day of the week-nya. Di sini juga tertampil item description, ada tropical fruit, wall meat, pip fruit, other vegetable, wall meat. Di sini ada year-nya, dan ada month, ada day of week-nya. Lalu kita dev info untuk melihat informasi lebih detail daripada database atau datasetnya. Di sini ada setiap kolom, di sini tertampil ada jumlahnya 38.765 data. Lalu di sini bisa dilihat ada kolom member number sampai day of week, dan di sini ada non-null, count, dan data type. Data itu menampilkan tipe datanya. Lalu non-null itu kayak jumlah datanya.
secara keseluruhan. Selanjutnya di sini statistik deskriptif. Di sini dengan menggunakan function df-describe menampilkan di sini jumlah, ada seperti standard deviation, ada mean, ada count itu jumlah total datanya, lalu ada mean atau nilai tengah secara keseluruhan dari setiap kolom atau feature, lalu di sini ada mean atau nilai paling rendah, di sini ada kuartal dari Q1 sampai Q4, 25, 50, 75%. Lalu di sini ada df member number, function df member number ada n unique di sini untuk menampilkan jumlah nilai unik yang ada daripada dataset ini. Oke, selanjutnya tahap preprocessing. Di tahap preprocessing, yang pertama kami lakukan yaitu menghapus data yang duplikat. Pada dataset kami terdapat 759 data duplikat. Nah, maka setelah menghapus 759 atau data duplikat, data yang tersisa sebanyak 38.006 baris data. Setelah menghilangkan data duplikat, kami melakukan pengelompokan dataset berdasarkan member number, yang dimana setiap baris mewakili satu transaksi pelanggan dan kolom item description mewakili daftar seluruh produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Format ini digunakan untuk input algoritma a priori karena algoritma a priori membutuhkan struktur data yang berupa list of list atau transaksi per pelanggan. Nah, karena nilai unik pada member number terdapat sebanyak 3.890 data, maka data akhir setelah pengelompokan dataset juga sebanyak 3.898. Nah, setelah mendapatkan tabel hasil pengelompokan dataset, kami mengubah tabel hasil pengelompokan dataset tersebut menjadi format list of transaction atau list of list yang dibutuhkan algoritma a priori agar bisa digunakan untuk menjalankan model algoritma a priori. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari algoritma a priori-nya sendiri. Jadi, a priori ini digunakan untuk menemukan frequent item set dan membangun aturan asosiasi dari dataset transaksi. Tujuannya adalah mengidentifikasi item yang sering muncul bersama untuk mendukung analisis seperti yang paling populer itu adalah market basket analysis. A priori memanfaatkan prinsip anti-monotonicity, yaitu jika suatu kombinasi item tidak memenuhi minimum support, maka kombinasi yang lebih panjang tidak perlu diuji. Prinsip ini membuat proses pencarian pola lebih efisien. Ada pula tahapan dari a priori secara garis besar, yaitu yang pertama, menghitung frekuensi tiap item, kemudian memilih item yang memenuhi minimum support. Jika memenuhi minimum support, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghasilkan kandidat kombinasi item. Jika tidak memenuhi minimum support, maka ya tidak dianggap si item set tersebut tidak akan dimasukkan ke kandidat kombinasi. Kemudian yang keempat, menghitung support kandidat dan membuang yang tidak memenuhi ambang batas yang seperti saya tadi sudah jelaskan. Kemudian yang kelima, membentuk aturan asosiasi dari frequent item set yang sudah tadi kita saring dengan parameter minimum support yang memenuhi. Nah, sekarang diuji lagi dengan menggunakan confidence dan lift. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan ke dataset kita, yang pertama kita import dulu library a priori, from a priori, import a priori. Kemudian kita mendeklarasikan a priori, fungsi a priori ini ada beberapa argumen. Yang pertama ada transact list. Transact list ini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu adalah list-list dari semua transaksi dan hanya di kolom transaksinya saja. Kemudian ada minimum support 0,003, ada minimum confidence 0,5, ada minimum lift ada 3 dengan nilainya 3, ada minimum length 1, dan ada maksimum length-nya 4. Penjelasannya yaitu yang pertama, minimum support adalah seberapa sering item set muncul dalam seluruh transaksi, dan nilai 0,03 ini sebenarnya bisa arbitrary, bisa diambil berapapun nilainya, dan kami memilih 0,03 karena ya kita rasa itu yang paling pas dengan size dataset kita. Dan 0,03 ini artinya kalau dalam sebuah dataset kita ini adalah sebuah kombinasi item harus muncul minimal 0,3% dari total transaksi. Kemudian yang kedua ada minimum confidence yaitu 0,5. Angka ini juga bisa kita pilih bermacam-macam dan kita mengambil 0,5. Confidence ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan item Y dibeli ketika item X dibeli. Artinya minimal 50% transaksi yang mengandung X juga harus mengandung Y.
Kemudian ada minimum lift yang bernilai 3. Lift ini mengukur kekuatan hubungan antara X dan Y dibanding kemunculan Y secara acak. Artinya kombinasi X maka Y harus 3 kali lebih besar daripada peluang munculnya Y secara normal. Kemudian ada minimum length 1, menentukan minimum jumlah item dalam item set. Artinya boleh menganalisis item set yang hanya terdiri dari satu item atau lebih. Jadi misal kalau dalam suatu array item set yang seperti di slide sebelumnya itu misal hanya ada satu produk, itu boleh-boleh saja. Kemudian untuk maksimum length ada 4, menentukan maksimum jumlah item dalam item set. Nah ini adalah boleh 4 kombinasi di item set tersebut. Nah kemudian yang selanjutnya ada di sini kita mendefine function yaitu inspect results. Ini adalah fungsi untuk menampilkan result yang berupa tabel yang nantinya terdiri dari left hand side-nya apa, antecedent-nya apa, kemudian consequent-nya apa, kemudian ada nilai support, confidence, dan leaf-nya juga dalam bentuk tabel atau data frame yang akan kita tunjukkan di slide berikutnya. Nah ini adalah hasil dari modeling a priori. Ini adalah rules dan kita di sini terbentuk sebanyak 44 rules yang tersaring atau lolos saringan dengan hyperparameter yang sudah tadi kita deklarasikan seperti supportnya berapa, confidence-nya berapa, leaf-nya berapa, dan yang lain-lain. Yang pertama, yang paling asosiasinya yang paling kuat menurut leaf, yang di sini saya sorted berdasarkan leaf dengan leaf-nya itu 5,312, yaitu adalah ketika seseorang membeli sliced cheese dan waffles, maka orang tersebut juga cenderung membeli milk dan yogurt. Dan adapun aturan asosiasi lainnya, semakin bawah leaf-nya semakin kecil dan kita ada 44 association rule. Nah, ini bisa diinterpretasikan. Banyak aturan menunjukkan bahwa pembelian produk sarapan seperti sliced cheese, waffles, milk, yogurt terjadi bersamaan. Produk daging dan minuman seperti hamburger, meat, maka soda adalah pola yang kuat. Leaf yang tinggi lebih dari 3 menunjukkan hubungan bukan kebetulan, tetapi benar-benar pola kebiasaan pelanggan menurut dataset yang kita gunakan. Hasil ini dapat digunakan untuk, yang pertama bisa untuk strategi bundling, yang kedua bisa untuk penempatan rak, yang ketiga ada rekomendasi produk, dan yang keempat ada promosi paket. Berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma a priori, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola-pola pembelian yang konsisten. Pada data transaksi grocery, beberapa kombinasi produk menunjukkan tingkat support, confidence, dan leaf yang tinggi, menandakan bahwa item-item tersebut sering dibeli secara bersamaan dan memiliki hubungan yang kuat. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis seperti penempatan produk, bundling, dan rekomendasi belanja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penjualan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih relevan bagi pelanggan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada interpretasi. Ada banyak aturan menunjukkan bahwa pembelian produk sarapan sliced cheese, waffles, milk, yogurt terjadi bersamaan. Ada produk daging plus minuman seperti hamburger, meat, ataupun soda adalah pola yang kuat. Ada leaf yang lebih tinggi menunjukkan hubungan bukan kebetulan, tetapi benar-benar pola kebiasaan pelanggan. Adapun hasil ini dapat digunakan untuk ada strategi bundling, penempatan rak, rekomendasi produk, dan promosi paket. Berdasarkan hasil analisis menggunakan algoritma a priori dapat disimpulkan bahwa terdapat pola-pola pembelian yang konsisten. Pada data transaksi groceries, beberapa kombinasi produk menunjukkan tingkat support, confidence, dan leaf yang tinggi, menandakan bahwa item-item tersebut sering dibeli secara bersamaan dan memiliki hubungan yang kuat. Informasi dapat dimanfaatkan untuk strategi bisnis seperti penempatan produk, bundling, dan rekomendasi belanja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penjualan dan memberikan pengalaman belanja yang lebih relevan bagi pelanggan. Di sini kami menerapkan referensi, ada link collab dan link dataset. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.